فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Naba mengatakan tentang salah satu peringatannya, inna anzarnakum azaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkanmu di dunia tentang azab yang sangat dekat. Allah tuliskan ini di dunia, kita dengarkan. Di akhirat kalimat itu akan menjadi kalimat yang akan membuat bergetarnya orang kafir dan ahli maksiat. Kata Allah, bukankah kami telah memperingatkan kamu di dunia tentang azab? Dan Allah tambahkan kalimat qaribah, azab itu sangat dekat, kata Allah. Perkataan sangat dekat adalah salah satu bentuk zaman, bentuk waktu yang Allah ingin mengatakan apa yang dikatakan Al-Quran hari ini tidak lama lagi akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun lamanya di dunia. Kalau kita merujuk kepada sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baru berada 1420 tahun yang lalu. Maka di sisi Allah belum sampai pun 1,5 hari. Bisa jadi hari kedua Allah selesaikan kita. Bisa jadi hari kedua di sisi Allah, Allah telah tutup sejarah dunia. Maka bergantilah kita dengan hari yang berikutnya dari satu fase ke fase lainnya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita ketika terjadi hari kiamat, maka kita setelah melewati alam barzah, maka kita akan berkumpul di padang mahsyar. Dan ternyata bukan hanya manusia yang berkumpul di padang mahsyar, seluruh binatang pun dikumpulkan Allah. Allah sebutkan dalam surat Takwir, wa idzal wuhushu husyirat. Semua binatang liar Allah kumpulkan. Semua binatang Allah kumpulkan. Dan untuk apa Allah kumpulkan? Ada apa dengan binatang sehingga Allah kumpulkan? Ternyata pun mereka mengalami hari hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaum al-qiyamah. Nanti hari kiamat semua urusan akan diselesaikan oleh Allah. Semua hak dan kewajiban akan dibereskan oleh Allah. Hatta sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqadu syatu jalha ila syatil qarna. Sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diselesaikan urusannya ketika mereka di dunia pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Kambing
diselesaikan urusannya di atas kezaliman sesama mereka. Nabi mengatakan kalau ada kambing yang bertanduk di dunia pernah menyakiti kambing yang tidak punya tanduk, pernah menzalimi mereka, maka di akhirat dibantu dengan hadis keterangan yang lain riwayat Al-Hakim dan Imam Zahabi mengatakan sahih, Rasulullah mengatakan nanti tanduk yang dimiliki oleh kambing yang bertanduk dipindahkan ke kambing yang tidak bertanduk, lalu disuruh tanduk balik oleh Allah. Berapa kali di dunia dia pernah ditanduk, disuruh balas oleh Allah, balaslah kata Allah. Kalau berdarah wajib berdarah, kalau bengkak kepalanya wajib bengkakkan kepalanya, tergores kulitnya wajib gores kulitnya, sampai selesai kisah sesama kambing. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis Al-Hakim itu, summa qal kunu turaban. Selesai satu persatu binatang diselesaikan di hari kiamat segala kezaliman, lalu Allah mengatakan, wahai para binatang, jadilah engkau tanah. Maka semuanya menjadi tanah. Ketika kejadian itu terjadi, orang-orang kafir yang memperhatikan bagaimana cara Allah mengadili para binatang, disitulah orang kafir mengatakan, yaqulu ya laitani, yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kami pun bisa menjadi tanah. Kenapa mereka mengucapkan itu? Kenapa mereka berangan-angan menjadi binatang? Padahal dulu di dunia binatang lebih hina. Binatang yang jadi hewan ternak mereka, binatang yang kita tunggangi, binatang yang kita pukuli, binatang yang kita jadikan hewan bajak. Tapi kenapa waktu di akhirat semua orang ahli maksiat dan orang-orang kafir bermohon kepada Allah, seandainya kami bisa jadi binatang, bermohon untuk jadi binatang karena takutnya dengan siksa neraka. Di padang mahsyar Allah nampakkan lebih dahulu neraka Allah. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Allah nampakkan neraka ketika kita berbaris dalam keadaan berdiri sesuai dengan amalan masing-masing, tapi semua kita berbaris dalam keadaan tidak bersandal, telanjang, tidak berkhitan, kata Rasulullah. Lalu didatangkanlah neraka Allah, dan neraka itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ditarik oleh 70.000 rantai. Neraka ditarik oleh 70.000 rantai. Lalu kemudian di setiap rantai berdiri 70.000 malaikat. Satu rantai berdiri 70.000 malaikat. Kalau dihitung jumlah malaikat yang menarik neraka Jahannam, 4.900.000.000 malaikat hanya untuk menarik neraka Jahannam, belum neraka yang lain. Jemaah melakukan Allah, disitulah Allah mengatakan, wa min waraihi jahannam, di belakang mereka hadir Jahannam. Padahal Jahannam tidak hadir di belakang, Jahannam hadir di depan. Kenapa Allah mengatakan di belakang? Karena mereka memalingkan semua wajah mereka untuk tidak melihat Jahannam. Saking dahsyatnya siksa Jahannam, dilihat saja menakutkan. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah. Kalau binatang diselesaikan urusannya, kalau binatang diselesaikan kezalimannya, kalau binatang diselesaikan kesalahan sesama mereka, maka manusia yang menerima taklif Allah lebih utama untuk diselesaikan. Karena manusia dititipkan akal, manusia dititipkan syariat, manusia diberi pilihan oleh Allah, mau pilih surga, mau pilih neraka. Maka pilihan itu Allah berikan untuk ukuran 50 tahun, 60 tahun di dunia. Maka inilah nasib kita sekarang, kita taruhkan di dunia. 50 tahun, 60 tahun inilah kita perjuangkan nasib kita. Apakah kita akan bermohon jadi binatang, atau kita termasuk golongan yang beruntung di akhirat nanti? Jemaah belakang Allah, orang kalau memikirkan tentang hadis kehidupan binatang di akhirat, yang mereka tidak ada syariat, mereka tidak punya akal, hanya gara-gara menyakiti temannya, dibereskan urusannya oleh Allah
maka sungguh mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan takut melakukan kezaliman, baik zalim pada agama maupun zalim pada orang lain maupun zalim pada diri sendiri. Maka oleh karena itu Allah tadi mengatakan inna anzarnakum azaban qariba. Berhati-hatilah, kami telah memperingatkanmu di dunia dengan azab, dan itu waktunya sangat dekat, kata Allah, sangat dekat. Ini kita tinggal di zaman yang hampir 90% tanda-tanda kiamat kencil semuanya muncul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan terjadi kiamat, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul beberapa tanda. Itu dalam hadis-hadis yang berbeda. Di antaranya Rasulullah mengatakan yataqarabuz zaman, waktu berputar begitu cepat. Cepat ini kita rasakan seakan-akan kita tidak sempat untuk beramal. Baru kita tinggalkan Jumat, hari ini kita telah menemui Jumat. Baru kita tinggalkan Ramadan, hitungan 2 minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Cukupkah amal kita? Kita tidur, bangun di pagi hari, sudah sampai waktu malam lagi. Jemaah melakukan Allah. Dan Rasulullah mengatakan banyaknya terjadi gempa, kasratuz zalazil, dan tercatat gempa di mana-mana. Lalu banyaknya terjadi al-haraj, pembunuhan di mana-mana. Dulu di masa Nabi pembunuhan pun ada, tapi pembunuhan yang terjadi adalah membunuh di atas yang hak. Nabi membunuh orang-orang kafir harbi yang memerangi Rasulullah. Ratusan orang kafir terbantai, tapi di atas kebenaran. Hari ini siapa yang dimaksud membunuh? Saudara membunuh saudaranya, kata Rasulullah. Keponakan membunuh pamannya, paman membunuh keponakannya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya. Lihatlah sekeliling kita. Semua tanda muncul. Munculnya Ruwaibidah, kata Rasulullah, menjadi tanda akhir zaman, yaitu orang-orang bodoh jadi pemimpin. Orang-orang bodoh bicara tentang urusan-urusan agama, padahal dia sendiri dalam kesesatan. Lalu dia buatlah kebijaksanaan yang sesat. Dan ini telah terjadi di semua negara. Jemaah melakukan Allah, hati-hati, qariba, kita sudah dekat waktunya. Mungkin kita tidur malam, tiba-tiba terjadilah kiamat. Karena itu terjadi dengan tiba-tiba. Kalaupun harus menunggu, kita cuma menunggu kiamat besar, tanda kiamat besar, munculnya Imam Mahdi, turunnya Dajjal, turunnya Isa alaihi salam, munculnya Ya'jud Ma'jud. Nah, kemudian binatang yang melata akan muncul. Setelah itu kita tidur atau kita sedang kerja, terjadilah kiamat. Mungkin masa kita, mungkin cucu kita, mungkin cicit kita. Jemaah melakukan Allah, apa yang terjadi nantinya? Semua yang pernah melakukan maksiat, semua menyesali hari-hari yang pernah mereka lewati di dunia. Semua yang pernah menzalimi orang lain, maka Allah akan luruskan semua urusan. Hari ini yang tidak membayar hutang saudaranya, melarikan diri dari hutang saudaranya, tunggulah keadilan Allah di akhirat nanti. Hari ini yang belum membagi warisan, yang sehingga saudaranya terzalimi karena diambil hak warisnya, tunggulah di akhirat nanti. Yang hari ini pernah mengganggu perempuan-perempuan yang tidak berhak untuk diganggu, maka tunggulah pembalasan Allah. Yang hari ini pernah membunuh orang-orang yang dilarang bunuh oleh Allah, tunggulah pembalasan Allah. Yang hari ini pernah melakukan korupsi, menyakiti rakyat, mempersulit urusan-urusan rakyat, maka tunggulah kezaliman itu dibalikkan kepadanya. Jemaah belakang Allah, kita ini hari ini cuma bicara tentang akhirat. Hari ini akhirat cerita, tapi nanti ketika dibalikkan dunia, maka dunialah yang menjadi cerita. Kita akan bercerita, untung kita berada di masjid-masjid Allah, untung kita mengikuti pengajian, untung kita tahu halal haram, untung kita tidak memakan riba, untung kita tidak menjadi nasabahnya, untung kita tidak menjadi rentenirnya, untung kita tidak pernah melakukan kezaliman. Itu cerita nanti. Hari ini kita berharap kepada Allah, semoga kita lebih mulia daripada binatang di akhirat nantinya. Jemaah melakukan Allah, banyak ayat berulang-ulang Allah katakan, kullu nafsim bima kasabat rahina, semua orang nanti bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan nanti. Makanya berhati-hatilah melakukan kezaliman,
terhadap orang lain, kita akan mendapatkan kenyataan yang mungkin kita tidak pernah menyangka-nyangkanya. Mudah-mudahan renungan singkat dari ayat Allah bisa menyadarkan kita kembali untuk tidak jatuh ke dalam maksiat terlalu jauh. Yang sudah terjebak ke dalam maksiat, keluarlah. Yang berada di lembaga-lembaga riba, keluarlah. Yang hari ini sudah terbiasa memakai celana pendek, jogging, main futsal, main bola, sadarlah. Yang hari ini kebiasaan berzina, segeralah taubat sebelum kematian menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan nantinya.